sini pemandangannya sangat indah ya. Coba lihat, ada daun berguguran. Tahukah kamu bahwa daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan loh? Mau tahu bagian yang lain? Yuk, kita simak video berikut ini. Coba kamu perhatikan pohon yang sangat besar ini ya. Pohon tersebut memiliki bunga, juga buah. Sepertinya sangat lezat ya teman-teman untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan memiliki buah? Tumbuhan juga memiliki anggota tubuh layaknya manusia, seperti tangan dan kaki. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan dalam bertahan hidup. Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Ya, betul sekali. Ada beberapa bagian penting pada tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Coba kalian lihat, hujan datang dengan deras. Namun, pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Hal ini dikarenakan pohon memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi menopang pohon agar tetap berdiri tegak. Setelah air dan mineral diangkut oleh akar melalui batang, sampailah di tempat tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Wah, pohonnya juga sudah berbuah teman-teman. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, sekarang kita sudah tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri kokoh, serta bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga tumbuhan ya teman-teman, agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik. Putik pada bunga terdiri dari kepala putik, yaitu kepala putik disebut juga dengan stigma, bagian pucuk yang berada di ujung putik. Bagian yang kedua adalah tangkai putik. Tangkai putik atau disebut juga dengan stilus merupakan bagian putik yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Bagian yang ketiga adalah bakal buah. Bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang menyimpan sel telur. Letaknya ada di dasar bunga. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari terdiri dari
kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah. Kemudian ada bakal biji. Jadi, bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Fungsi bagian-bagian bunga. Setiap bagian bunga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga atau pedicellus merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan ranting. Bagian bunga yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga atau reseptacle adalah bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga. Dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga disebut juga dengan kaliks. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau daun dan menutup bagian lain ketika bunga belum mekar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar. Bagian bunga yang berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga dikenal juga dengan corolla. Mahkota bunga merupakan salah satu dari bagian-bagian bunga yang mencolok karena berada di area luar. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan komponen bunga lainnya. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni oleh Tuhan agar dapat menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitarnya. Selain itu, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya. Ukurannya yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga akan melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Bagian bunga berikutnya adalah putik. Putik atau gynoecium merupakan alat kelamin betina yang terletak di bagian tengah-tengah pada bunga dan akan digunakan saat terjadi proses penyerbukan, yaitu akan tumbuh sebagai sel telur dan berfungsi saat pertumbuhan. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari atau disebut andreosium merupakan bagian dari bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Biasanya bunga memiliki 4 kotak sari atau mikrosporangia yang berfungsi sebagai organ reproduksi jantan. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal biji. Bakal biji dapat ditemukan pada tumbuhan yang berbiji. Secara umum, fungsi bakal biji adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan betina.
serta melindunginya agar tetap terjaga sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah atau ovarium. Ovarium atau bakal buah merupakan salah satu komponen bunga yang unik. Bakal buah sebenarnya merupakan bagian dari putik. Akan tetapi, peranannya sangat penting dalam reproduksi, sehingga akhirnya diklasifikasikan sebagai komponen bunga yang berdiri sendiri. Bakal buah menyimpan sel telur. Ovarium juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan serta bertemunya sel jantan dan betina yang nantinya akan tumbuh menjadi bakal. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi dua macam. Yang pertama, bunga lengkap, merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, bunga matahari, dan lainnya. Yang kedua, bunga tidak lengkap, merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga jagung, mentimun, dan rambutan. Berdasarkan alat reproduksinya, bunga dibagi dua. Yang pertama, bunga sempurna, merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga bakung. Yang kedua adalah bunga tidak sempurna, hanya memiliki benang sari yang disebut bunga jantan atau hanya memiliki putik yang disebut bunga betina. Contohnya adalah bunga salak, bunga kelapa, dan pepaya. Perhatikan bunga asoka ini. Ada apa ya dengan bunga asoka? Bunga asoka memiliki putik dan benang sari. Artinya bunga asoka merupakan bunga sempurna. Namun bunga asoka tidak memiliki kelopak bunga, sehingga bunga asoka bukan merupakan bunga lengkap. Nah, ini adalah perbedaan antara bunga lengkap dan bunga sempurna. Kalian harus paham ya, semoga tidak bingung. Perhatikan gambar penyerbukan berikut ini. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan adalah tahap pertama proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan, serbuk sari yang terdapat dalam kepala sari akan jatuh ke kepala putik. Tahap kedua dari proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya serbuk sari dengan sel telur. Itu tadi penjelasan mengenai bagian-bagian dari bunga secara jelas, lengkap, dan terperinci. Semoga apa yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua dan ilmunya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu sekalian, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan yang lebih banyak lagi mengenai pembelajaran kita di sekolah, mengenai IPA dan juga mata pelajaran lainnya. Baiklah anak-anak ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.